Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Wahyuningrum. Saya adalah mahasiswa Prodi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Di dalam Pancasila sebagai sistem etika, di sini saya akan menjelaskan yaitu perbedaan antara nilai, moral, dan etika. Nah, yang kedua, saya akan membahas mengenai teori-teori etika. Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memegang peranan penting dalam membentuk pola pikir bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat dihargai sebagai salah satu bangsa yang beradab di dunia. Pembentukan etika bukanlah hal yang susah. Etika berasal dari tingkah laku, perkataan, perbuatan, serta hati nurani kita masing-masing. Baik, memasuki yang pertama yaitu pengertian nilai. Pengertian nilai menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Antonio Gignes 1995. Nilai adalah suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Yang kedua yaitu menurut Harton dan Han 1987. Nilai adalah suatu gagasan mengenai apakah suatu tindakan itu penting atau tidak penting. Berdasarkan beberapa pendapat tadi, terlihat kesamaan pemahaman tentang nilai, yaitu yang pertama adalah suatu keyakinan. Yang kedua, berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan diinginkan sebagai prinsip atau standar dalam kehidupan. Baik, kita memasuki yang kedua yaitu pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya adalah mores, yang mempunyai arti adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Moral dalam bahasa Latin yaitu moralitas. Dalam bahasa Arab yaitu akhlak adalah ajaran atau tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Kita bermoral yang buruk, kita dapat sanksi-sanksi yang bisa kita terima dari lingkungan sekitar kita. Contohnya saja, moral berkaitan tentang standar perilaku manusia. Dalam hal ini, kita bisa berpikir bahwa moral itu adalah tindakan kita, perilaku kita. Seandainya kita mencuri, kita berbuat yang tidak sesuai dengan budi pekerti yang ada, kita akan mendapat sanksi dari sanksi masyarakat, sanksi sosial, atau sanksi. Kita masuki yang ketiga yaitu adalah pengertian etika. Menurut Aristoteles, dia berpendapat bahwa etika itu dibagi menjadi dua pengertian, yaitu terminus technicius dan manner and custom. Terminus technicius merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problema tingkah laku atau perbuatan individu. Sedangkan manner and custom merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan adat istiadat yang melekat dalam individu.
serta terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan, ataupun perilaku individu tersebut. Yang kedua yaitu menurut Wilfridus J.S. Purwadaminta, merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia yang mengemukakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditemukan oleh manusia pula. Kita masuki etika berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu adalah etika teologis. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Ada dua hal yang ditekankan dalam etika teologis ini. Yang pertama, yaitu etika teologis tidak dibatasi oleh satu agama saja. Hal itu karena di dunia ini banyak sekali jumlah agama. Pada hakikatnya, setiap agama pastinya memiliki etika teologis masing-masing berbeda dan juga spesifik. Yang kedua adalah etika ini merupakan lingkupan dari etika umum yang sebagian besar individu telah menerapkan dan mengetahuinya. Etika umum ini condong luas dan banyak dengan bagian-bagian yang tak terbatas. Sehingga secara tak langsung, seseorang individu memahami etika teologis dan dengan cara mengetahui dan memahami pula dari etika umum, begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah etika filosofi. Etika filosofi adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir dan berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofi. Filsafat sebagai suatu bidang ilmu yang salah satunya mempelajari pikiran manusia. Adapun etika filosofi dibagi menjadi dua, yaitu menjadi dua sifat, yaitu empiris dan non-empiris. Kita memasuki teori-teori etika. Dalam teori-teori etika inilah kita akan membahas etika Pancasila. Namun yang pertama kita akan membahas etika deontologi. Etika deontologi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban dan logos berarti ilmu dan teori. Mengapa perbuatan baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai keburukan? Deontologi menjawab, karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Apa sih maksudnya? Ini dia penjelasannya. Sejalan dengan itu, menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai dan atau tidak dengan kewajiban. Karena etika deontologi yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik berdasarkan Sejalan dengan itu, menurut etika teologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika teologi yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Atau dengan kata lain, yaitu suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Dapat kita simpulkan bahwa etika deontologi ini kita sebut seperti kewajiban ya, karena dalam etika deontologi ini dijelaskan bahwa kalau itu memang kewajiban yang kita lakukan itu dianggap baik. Seperti halnya yaitu adalah sholat 5 waktu.
Kalau itu memang kewajiban seorang muslim, hal itulah yang disebutkan perbuatan baik atau moral yang baik, budi pekerti yang baik. Contoh lain adalah kalau seandainya di suatu perumahan, suatu komplek perumahan, itu setiap minggunya mengadakan gotong royong. Bagaimana kita menyikapi itu adalah suatu kewajiban yang dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Nah, di situ adalah moral kita. Bagaimana kita berperilaku di situ. Yang kedua yaitu adalah etika teologi. Etika teologi berasal dari bahasa kata Yunani, yaitu telos, yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan logos. Dan logos yaitu adalah perkataan. Teologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Etika teologi mengukur kebaikan dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Artinya, teologi bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik dan buruknya suatu tindakan yang dilakukan. Nah, untuk etika teologi ini kita bisa mengartikan bahwa apa sih tujuan kita? Apa sih tujuan kita berbuat baik gitu. Seandainya gini, dalam ada sebuah pertikaian antara dua orang. Niat kita adalah untuk membantu yang benar gitu, untuk membela yang benar. Disitulah kita dianggap orang yang baik. Namun kita tidak bisa meninggalkan satu sisi yang lainnya. Mungkin banyak orang itu sok gitu kan. Tapi disitulah memang kebenarannya. Apa sih tujuan kita membela orang tersebut? Seperti itu. Jadi untuk teori etika teologis ini, dia mengukur kebaikan itu dengan tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Kamu menciptakan sebuah alat untuk mempermudah kegiatan manusia di kehidupan yang di masa depan. Nah, itulah akibat yang kamu timbulkan dari tindakannya. Manusia menjadi mempermudah kegiatan manusia dari alat kamu yang etika teologis ini seperti apa ya? Kalau pengertian saya sendiri, etika teologis ini memang dilihat dari tindakan kita dan akibat dari tindakan kita. Kita membela seseorang dan akibatnya tuh berdampak positif gitu. Berarti disitulah orang menilai bahwa kita itu mempunyai moral yang baik gitu. Nah, tetapi kalau seandainya nih ada rumah kosong gitu, terus kita rusak, kita jadikan tempat-tempat yang tidak seharusnya kita jadikan tempat itu sebagai tempat yang maksiat seandainya gitu. Disitulah dampaknya tuh apa? Banyak orang-orang atau pemuda-pemuda, anak-anak yang datang ke situ untuk berbuat maksiat. Nah, disitulah tindakan kita dianggap yang buruk, tindakan perilaku kita buruk seperti itu. Kita masuki yaitu adalah etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, selain Pancasila, masih ada sumber-sumber hukum yang lainnya. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum dalam artian perundang-undangan, hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eksitasi dari berbagai sumber hukum. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk elektik antar berbagai sumber hukum material yang ada di dalam masyarakat serta hukum Islam, hukum adat, hukum barat, dan konveksi-konveksi internasional.
Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku manusia. Sedangkan hukum negara yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintah dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan saya mohon maaf apabila dalam saya menjelaskan materi ini ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.